Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi logistik. Di sini saya akan menerangkan untuk bagian marketing ataupun sales. Yang pertama di sini ada menu price list. Ketika kita klik menu price list, di sini teman-teman bisa masukin new ya. Nanti teman-teman bisa masukin asalnya dari mana, tujuannya kemana, tarifnya berapa, beratnya, satuannya apa gitu ya. Kemudian setelah dimasukkan, teman-teman juga bisa edit di sini. Untuk editnya, kemudian kita juga bisa mendelete di sini ya. Bisa kita delete, you want to delete, oke atau tidak ya, cancel. Nah, setelah teman-teman memasukkan tarifnya, teman-teman bisa klik katalog untuk membuat katalog seperti ini. Nah, URL ini bisa teman-teman kasihkan ke calon customer kita. Ataupun kalau misalkan kita mau lewat email ataupun lewat WhatsApp, teman-teman bisa cetak PDF-nya. Nah, ketika kita klik, nah ini contoh daripada PDF-nya dan ini bisa dimasukkan sebagai attachment. Kemudian selanjutnya adalah ada quotation, yaitu penawaran. Teman-teman bisa klik penawaran dengan klik new di sini. Teman-teman bisa masukkan date-nya, description of good-nya, customer-nya, kemudian nama singkatan customer, misalkan PT Cipta Lugas, berarti bisa kita singkat dengan PCL. Dan ini penting ya, nama singkatan ini, karena nama singkatan ini akan kita jadikan penomoran untuk quotation. Kemudian ditujukannya tensionnya ke siapa, alamat di mana, kemudian dari mana ke mana. Kemudian di sini ada untuk greetingnya, pembukaannya, term of condition, payment, dan closingnya. Setelah jadi, teman-teman bisa juga masukkan detailnya ya, detailnya daripada barang itu sendiri dimasukkan di sini. Description-nya, quantity, satuannya apa, price-nya berapa, nanti totalnya kehitung sendiri. Nah, setelah ini masuk, teman-teman bisa print quotation-nya, contohnya nanti seperti ini. Ini contohnya. Kemudian teman-teman setelah itu, teman-teman kalau misalkan customer-nya sudah mau gitu ya, untuk melakukan lead kepada kita bisa masukkan lead-nya ke dalam menu lead job. Kita masuk ke new ya, ketika kita new di sini otomatis akan kosong dulu semuanya. Di sini juga ada cost list dan juga description of good. Adapun cost list di sini maksudnya adalah biaya-biaya yang akan nanti masuk ke dalam lead ini. Adapun description of good nanti adalah barang-barang yang masuk ke dalam list ini. Contohnya kita masukkan dulu cost list-nya ya. Kita masukkan ke sini ya. Nanti masukkan tanggalnya, deskripsinya apa, quantity, price, nanti totalnya akan kita sendiri. Dari mana, maksudnya ini dari mana ke mana itu adalah biaya untuk rekeningnya ya, dari rekening mana ke rekening mana. Nanti keterangannya apa, disubmit. Contoh yang sudah jadinya seperti ini teman-teman. Ini contoh yang sudah jadinya ya. Nah, jadi teman-teman bisa masukin dulu costingnya ataupun biayanya seperti ini. Ya, setelah dimasukkan, nanti otomatis di sini cost-nya langsung terisi, yang tadinya 0 jadi terisi. Begitu juga dengan description of good list. Ketika kita isi, ya otomatis total daripada harga ini akan masuk ke dalam sini, ke total price. Nah, nanti setelah ini terisi, cost dan total price terisi, nanti otomatis profit juga akan terisi, teman-teman. Profit, kemudian market fee-nya, GP persennya, ya, jadi ini akan langsung terisi. Dan ini juga bisa dikoreksi manual ataupun dilakukan perhitungan manual. Juga bisa dimasukkan refund-nya. Nah, di sini ada marketer name. Di sini ada list untuk marketing ataupun sales. Jika teman-teman tidak ada namanya di sini, maka bisa langsung menghubungi admin ya untuk dimasukkan ke sini. Begitu juga dengan operational officer di sini ya. Operational officer ini khusus untuk operation. Kalau misalkan nama teman-teman nggak ada di sini, berarti minta dimasukkan ke admin. Jadi nanti dimasukkan dulu marketingnya siapa dan juga nanti pelaksananya atau operational officer-nya siapa. Nah, dimasukkan data-datanya. Nah, untuk pick up status biasanya awalnya adalah select dulu ya. Select ini nanti akan ujungnya putih. Kalau misalkan kita kasih pending akan jadi kuning. Statusnya kalau udah nantinya jadi hijau. Nah, awal kali select dulu. Jika nanti operasional lupa ya, operasional lupa misalkan tidak mengupdate pickup statusnya bagaimana, nanti bisa dibantu oleh sales ya. Kalau misalkan dia lupa, misalkan kita jadikan pending dulu dan kita bisa kasih tahu ini ada apa nih, ada masalah apa nih, tolong operasional ada masalah apa, saya jadi belum cair misalkan gitu ya, karena ini statusnya masih pending. Kalau misalkan udah beres dan misalkan operasional juga lupa, nanti bisa dibantu oleh sales untuk menjadikan down ya. Kemudian yang lainnya seperti tracking, vessel dan yang lainnya jika tidak ada,
bisa minta bantuan admin. Kemudian di sini ada tracking Fuso ya. Di sini ini adalah khusus untuk vendor ya. Jadi vendor ini memasukkan vendor ini dan During juga ini vendor. Ini yang bisa memasukkan adalah bagian purchasing. Jadi teman-teman bisa minta ke bagian purchasing ataupun juga bisa minta bantuan admin. Adapun cara memasukkannya nanti di bagian tutorial untuk purchasing insyaallah. Kemudian bagian bawah adalah surat jalan. Di surat jalan ini masukkan dulu ya, nanti pick up address-nya di mana. Terus kepada siapa nanti di pick up-nya, alamatnya di mana. Juga tujuan barang ini nanti akan sampai kemana. Bukan yang menyerahkan barang, tapi yang akan menerima barang nanti ya. Telepon tujuannya apa, juga alamat tujuannya. Setelah beres, nah teman-teman di sini bisa masukin costing juga dari sini teman-teman. Bisa masukin costing dari sini dan juga description of good-nya bisa dari sini. Jadi caranya bisa dua, bisa dimasukin dari sini ataupun bisa dimasukin di awal di sini ya untuk costing dan description of good-nya gitu. Nah demikian untuk menu-menu sales. Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan bisa langsung japri saya ataupun menghubungi adminnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.